Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mahesa Danutirto sebagai moderator dan juga perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya ingin mempresentasikan teks editorial yang telah dikerjakan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Listia Amalia, Mahamiru Aprilia, saya sendiri Mahesa Danutirto, Muhammad Farid Abdillah dan Muhammad Nopal Fadilah. Judul dari teks editorial ini yang di kelompok 4 adalah Sistem Pendidikan di Indonesia yang akan dibacakan oleh Listia. Kepada Listia dipersilahkan. Dampak buruk sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh semua warga negara. Karena keharusan ini suatu negara termasuk negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan kualitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Program pemerintah selalu diupdate setiap tahunnya dengan harapan membawa dampak yang lebih baik lagi bagi pelajar. Tapi, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemerintah? Beberapa hal baik yang terjadi belakangan ini seperti pelajar yang memenangkan Olimpiade Internasional mungkin bisa dijadikan acuan kesuksesan program pendidikan yang dijalankan pemerintah. Apakah beberapa hal hanya beberapa persen dari total keseluruhan pelajar saja yang mendapatkan dampak baik dari pendidikan jika dilihat dari tingkat kesejahteraan mental pelajar. Beberapa tahun belakangan banyak ditemukan kasus kekerasan pelajar terhadap sesama pelajar, bahkan ditemukan kekerasan terhadap guru. Mengapa hal ini terjadi? Ada masalah apa sehingga murid-murid menjadi liar seperti ini? Jika ditelusuri lebih dalam, beberapa kasus terjadi karena mutu pelajaran yang diajarkan dan berakhir mencari pelampiasan. Yang tinggi akan tekanan juga menyebabkan beberapa anak mengembangkan dan memilih tidak mematuhi peraturan sekolah. Beberapa dari mereka mungkin bersinar di sepak bola, tetapi banyak juga anak-anak selama berjam-jam menghabiskan waktu tanpa tujuan, berseliweran di kantin atau lebih buruk lagi merokok di toilet. Sebagian kecil anak-anak belajar di sekolah itu mengerikan. Pasti masyarakat sering mendengar berita bahwa banyak anak-anak di sekolah yang membolos sekolah. Jadi karena pelajar dirasa sangat membosankan dan juga sangat menekan. Tidak bisa dipungkiri, setiap anak memiliki bakat masing-masing. Tidak bisa digeneralisir, mereka harus menguasai mata pelajaran yang sama. Jika dipaksakan, pasti dapat melemahkan semangat. Lebih buruk lagi adalah kesenjangan antara pelajaran semakin besar. Hal ini menyebabkan anak-anak bersaing tidak sehat dan berujung berkelahi. Adalah bahwa sekarang sekolah menengah memberlakukan sistem full day school yang mengharuskan para siswa tinggal lebih lama di sekolah. Waktu istirahat mereka tentu berkurang, apalagi untuk siswa yang mengikuti les tambahan di luar jam sekolah. Teguh sekolah kan, secara keseluruhan, anak-anak sekolah kekurangan ruang bermain dan istirahat. Pada saat yang sama, anak-anak melaporkan kurang memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman di luar sekolah. Sosialisasi ini kecemasan yang meningkat dan beberapa di antaranya dibenarkan. Hal yang dirasa cukup buruk karena anak-anak akan beralih mencari kesibukan lain yaitu bermain smartphone. Daya tarik game dan media sosial telah berkontribusi pada perubahan waktu luang mereka yang sedikit. Saat ini sudah sering dijumpai bahwa pada hari sekolah juga beberapa anak muda telah kehilangan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain untuk bermain game, berlarian, bertukar berita. Stres, ujian, dan penyakit mental di kalangan remaja adalah hal yang perlu diperhatikan oleh lebih jauh. Sekolah adalah untuk berpendidikan. Sekolah adalah tempat orang belajar, berteman, dan bergaul dengan orang lain. Anak-anak mengembangkan karakter dan minat mereka. Selain itu juga,
memberi kesempatan untuk mengapresiasi pandangan semua ini adalah bagian dari persiapan untuk kehidupan dewasa. Para peneliti menunjukkan kekhawatiran tentang standar yang mendorong sekolah untuk memasukkan sebanyak mungkin pembelajaran formal tentang perilaku membuat mereka memandang sekolah secara negatif. Latar belakang penyebab stigma ini adalah budaya di mana semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka semakin tinggi pula prestasi kecerdasan yang didapatkan. Padahal tidak seperti itu sepenuhnya. Orang-orang dari segala usia membutuhkan kesempatan untuk beristirahat dan orang tua harus mendorong anak-anak tumbuh dengan baik. Hal untuk memperoleh ketenangan jiwa dibutuhkan agar proses belajar bisa maksimal. Ini dianggap sebagai hak mereka. Fakta. Sekarang, sekolah menengah memberlakukan sistem full day school yang mengharuskan para siswa sekolah. Anak-anak sekolah kekurangan ruang bermain dan istirahat. Anak-anak melaporkan kurang memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan teman di luar sekolah. Karena kurangnya sosialisasi ini, hal yang dirasa cukup buruk karena anak-anak akan berlari mencari kesibukan lain, yaitu bermain smartphone. Daya tarik game dan media sosial telah berkontribusi pada perubahan waktu luang mereka yang sedikit. Kritik, program pemerintah selalu diupgrade, nyatanya masih belum berjalan sesuai hujan pemerintah. Beberapa dari mereka mungkin bersinar di sepak bola, nyatanya banyak juga anak-anak selama berjam-jam menghabiskan waktu tanpa tujuan berseliweran di kantin atau lebih buruk lagi merokok di toilet. Murid bisa tertekan bukan hanya pelajaran saja tetapi dengan tugas yang terlalu banyak. Sekolah lebih memperhatikan murid yang pendiam dibandingkan dengan yang melanggar peraturan karena kita tidak tahu ada pikiran apa. Pujian. Di sini ada beberapa kata yang mengandung pujian di dalam teks editorial ini, yaitu negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan kualitasnya semakin meningkat setiap tahunnya. Selalu di-upgrade setiap tahunnya dengan harapan membawa dampak yang lebih baik bagi pelajar di Indonesia. Beberapa hal yang baik terjadi belakangan ini seperti pelajar Indonesia yang memenangkan Olimpiade Internasional mungkin bisa dijadikan acuan kesuksesan program pendidikan yang dijalankan pemerintah. Beberapa dari mereka mungkin bersinar di sepak bola. Nah, semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka semakin tinggi pula kecerdasan yang didapatkan. Farid, Opini atau saran. Jika melihat beberapa hal baik yang terjadi belakangan ini, seperti pelajar Indonesia yang memenangkan Olimpiade Internasional, mungkin bisa dijadikan acuan kesuksesan program pendidikan yang dijalani pemerintah. Orang-orang dari segala usia membutuhkan kesempatan untuk beristirahat dan orang tua harus mendorong anak-anak tumbuh dengan baik. Ketenangan jiwa dibutuhkan agar proses belajar bisa maksimal. Ini bisa dianggap sebagai hak mereka. Opal, Kesimpulan dari teks editorial ini yaitu para peneliti mengkhawatirkan tentang standar yang mendorong sekolah untuk memasukkan sebanyak mungkin pembelajaran formal. Latar belakang